Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibba'il kiram yang sangat-sangat saya hormati, para tuan-tuan guru yang begitu banyak hadir di tempat ini, yang insya Allah dengan memandangnya para tuan-tuan guru ini menjadi barokah bagi kita semua, yang insya Allah juga sama dengan halnya kita bersedekah 1000 kuda yang ditunggangi untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau, wabil khusus sahibul majlis Adinda Tuan Guru Haji Muhammad Mulyadi Mustajab. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehat walafiat, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi disampaikan hikmah tentang peringatan Maulid oleh Adinda Tuan Guru Makmur yang begitu panjang lebar. Walaupun tidak keseluruhan saya mengerti dengan bahasa Sasak, tapi sebagian besar saya mengerti apa yang disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah, bagaimana kita mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari tuan-tuan guru dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin ya rabbal. Bahkan Adinda Tuan Guru Mulyadi tadi bilang, Pak Kiai dipersilakan untuk ceramah, waktunya saya kasih 5 jam. Kuat kalau sampai 5 jam di sini? Benar. Yang kuat mah duduk dengan rapi, yang kagak kuat saya pulang. Saya ini kan tamu. Tadi disampaikan oleh Tuan Guru Makmur, Abdoeh kan mayit. Yang namanya tamu persis seperti mayit. Disuruh bicara sekian, insya Allah mudah-mudahan kurang dari apa yang telah ditentukan. Amin. Yang jelas kita ini sudah bermuajahah, bersilaturahim, sudah girang hati saya. Alhamdulillah. Sebab kata Nabi, qiwamud dunya, dunia ini akan tegak, kita ini akan hidup nyaman, tentram, sejahtera. Bahkan kalau kata orang Jakarta, hidup adil, berkemakmuran, bermakmur, berkeadilan dengan 4 perkara. Enggak banyak. Kata Nabi cuma 4 perkara. Apa saja yang 4 perkara tersebut? Secara singkat akan saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita ingin hidup adil, berkemakmuran, makmur, berkeadilan, damai, tentram, sejahtera. Bahkan walaupun sekarang ini kita datang ke majelis taklim dalam keadaan panas, insya Allah hati kita adem. Amin. Amin. Ya Rabbal. Apa yang pertama? Yang pertama, bi'ilmil ulama
yaitu dengan ilmunya para ulama. Ibu datang ke majelis taklim ini dari jam berapa, Bu? Dari jam 9, insya Allah nanti jam 1 selesai. Berapa jam di sini? 4 jam. Itu 4 jam ibu sudah kipas-kipas. Enggak ada kipas kardus dipotong. Betul? Yang duduk apalagi sudah sepuh, sudah tua. Oh, udah dari bersila, ganti kanan kiri, ngelonjor. Bahkan kalau kata orang Jakarta, ngajinya mah beri pagi ke gelender, bari beli gar, bari nyender, bari merem. Silahkan. Tapi tuan-tuan guru ini ilmunya yang kita dapatkan sangat luar biasa. Beliau nggak pernah lelah. Dari pagi, siang, sore, malam, 3, 4 sampai 5 tempat beliau mengajar. Beliau memberikan pencerahan karena ilmunya sangat mumpuni. Bahkan itulah yang menyebabkan kita menjadi adem dalam hidup ini. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ulama di peringkat yang pertama kata Nabi, kalau kalian ingin hidup nyaman, tentram, sejahtera, maka dengarkan tausiah demi tausiah, nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Kalau bahasa Lomboknya mah tuan guru, ya kan hanya sebutan. Kalau di Jakarta kiai, ustaz, ya kan? Kalau di Lombok tuan. Ilmunya para ulama, ketika kita mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh para ulama dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka insya Allah hidup kita akan nyaman, tentram, sejahtera. Amin. Ibu dari jam 9 datang ke sini. Ketika duduk di majelis taklim ini, kira-kira ingat kreditan enggak? Yang kredit panci ingat nggak dengan kreditan pancinya? Yang kredit jilbab, biasanya di mana-mana yang paling rajin ngaji adalah ibu-ibu, betul? Paling rajin ngerumpi juga, yang paling rajin kredit jilbab. Nggak di mana yang seperti itu, betul? Tapi alhamdulillah masih mau ngaji. Nabi kasih tahu kepada kita, julusu kesa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itti alfi raqabatin wa fi riwayatin ukhra khairun laka min alfi raqatin nafilatin. Duduknya kalian di majlis ilmu saatan hanya 1 jam saja, apalagi sampai 4 jam, sampai 5 jam dan seterusnya. La tamussu qalaman wa la taktubu harfan. Enggak bawa buku, enggak bawa pulpen, enggak mencatat walaupun 1 huruf, hanya pasang telinga baik-baik mendengarkan tausiah demi tausiah yang disampaikan oleh tuan guru kita. Khairun laka min itti alfi raqabatin. Pahalanya lebih baik ketimbang memerdekakan 1000 budak. Amin. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan khairun laka min alfi raqatin nafilatin. Pahalanya lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Jujur Bu, pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Jujur Pak, pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Enggak pernah. Sama saya. Boro-boro yang 1000 rakaat kadang yang wajib ditinggalkan. Na'udzubillahi min. Apalagi sudah mau musim penghujan. Yang namanya musim hujan kita mau bercocok tanam. Yang namanya bercocok tanam kadang rebutan air, takut nggak kebagian. Betul? Saking sibuknya di sawah, adzan zuhur dikumandangkan, hayya 'alas shalah, tanggung. Begitu masuk asar, hayya 'alas shalah lagi, masih tanggung juga. Begitu azan maghrib, ya Allah sudah azan maghrib, cepat-cepat
capek, nyampe di rumah bukan sholat, ngelonjor dulu, capek. Akhirnya ketiduran, sholat isya juga kagak. Begitu subuh, ya Allah kelewatan, padahal udah dipanggil as-sholatu khairum minan. Ternyata bangun-bangun jam 7. Begitu jam 7 ingat, ya Allah ya Rabb, belum sholat dari kemarin. Makanya cepat-cepat ngambil air wudu, kemudian hamparkan sajadah, usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, 3 hari sebelumnya lillahi ta'ala. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Mana dia orangnya? Jangan ditinggal. Yang namanya sholat, sesibuk apapun kita, waktunya sholat kita waktunya puasa kita puas, waktunya mengeluarkan zakat kita keluarkan zakat, waktunya haji umroh karena mampu kita berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, kita ini akan hidup tenang, tentram, sejahtera, bahkan hidup adil, berkemakmuran, makmur, berkeadilan. Yang kedua yaitu wa bi'adlil umara, yaitu adilnya para pemimpin. Pemimpin ada 3, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, di antaranya legislator kita datang di tempat ini, alhamdulillah. Yang begini ini namanya, kalau kata orang Jakarta, kacang nggak lupa kulitnya. Dulu minta didukung, begitu jadi alhamdulillah masih ingat dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Amin ya robbal. Makanya kalau Allah amanahkan menjadi seorang pemimpin harus adil. Mau jadi presiden harus adil, mau jadi gubernur harus adil, mau jadi bupati, wali kota harus adil, jadi camat harus adil, jadi kepala desa harus adil, jadi kadus pun juga harus adil. Supaya apa? Nabi itu kasih tahu kepada kita, kalau kalian ingin hidup kalian ini sejahtera, damai, tentram, dan adil, berkemakmuran, makmur, berkeadilan, harus adil dalam hidupnya. Nabi pemimpin dunia akhirat, betul? Politikus yang sangat ulu. Saking adilnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau sampai bersabda, "Lau kanat Fatimah binti Muhammadin syaraqat laqattu yadaha." Itu Nabi. Kalau seandainya Fatimah putri kesayanganku ini mencuri, laksana akulah yang akan memotong tangannya Fatimah tersebut. Saking adilnya baginda Rasulullah Muhammad. Ini mohon maaf kalau saya ceramah seperti ini, keras sedikit di Jakarta dianggap radikal. Bahkan kiai ustadz di Jakarta dikriminalisasi. Betul? Banyak kiai ustadz yang ditangkep-tangkepin di Jakarta, tapi di Lombok alhamdulillah. Alhamdulillah, sinergik antara tuan gurunya, ulamanya dengan pemerintah. Alhamdulillah. Wa bi'adlil umara, dan adilnya para pemimpin. Yang ketiga, kita akan hidup damai, tentram, sejahtera, hidup adil, berkemakmuran, makmur, berkeadilan. Wa bisa khawatil aldiya, yaitu dengan dermawannya orang-orang yang kaya. Makanya kalau ada permintaan sumbangan dari majelis taklim, kita jangan pelit-pelit. Betul? Yang punya duit, sumbangkan duitnya. Amin. Yang nggak punya duit pakai gelang, sumbangkan gelang. Mau? Enggak. Jangan pelit. Mohon maaf, khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari hartamu itu sebagai sedekah, pemberian infak. Karena ketika kita memberikan satu, kata Allah, tutahhiruhum, akan bikin suci kepada harta benda kita. Yang kedua,
ada sumbangan cepat kita kalau bukan kita siapa lah. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kita akan hidup damai, tentram, sejahtera, hidup adil, berkemakmuran, makmur, berkeadilan. Yang keempat, wa bidu'ail fuqara, yaitu dengan doanya orang-orang yang fakir. Orang-orang yang fakir hidupnya tidak terkontaminasi dengan urusan dunia. Dia tidak sibuk dengan urusan dunia karena kefakirannya. Dia selalu dan senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu. Nah, dengan 4 kelompok ini sinergi, insya Allah kita akan kembali kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang penuh dengan ampunan Allah, negara yang gemah rifah noh jenawi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong kepada hamba-hamba Allah yang hidup kita ini adil, berkemakmuran, makmur, berkeadilan, panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari yang namanya penularan virus Siti Corona. Amin ya rabbal alamin. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati ingin sekali saya banyak ngomong, tapi sudah hampir jam 1-an. Kalau kata orang Inggris mah, kata orang Inggris, tunas hampura matur tantiasi. Ini saja yang akan saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.